Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Selvi akan menjelaskan materi pembelajaran kegiatan belajar 2, yaitu mengentri dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Oke, silahkan kalian buka dulu untuk lembar Excel-nya. Kosong seperti ini ya. Ini soal yang kemarin nanti Bu Selvi bahas. Oke, pada saat kalian membuka Excel, halaman yang pertama kali keluar adalah ini ya, tampilannya seperti ini. Oke, Bu Selvi besarkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, di sini ada beberapa sebutan ya. Jadi untuk yang ditandai dengan angka ini itu disebut baris atau row. Sedangkan yang ditandai dengan huruf itu disebut dengan kolom. Nah, untuk baris itu sendiri itu sampai pada paling bawah itu berapa ini? 1.048.576 baris. Jumlah barisnya adalah sekian. Sedangkan untuk jumlah kolomnya itu adalah sampai XFD. Itu sekitar 16.384 kolom. Oke. Bentar, Bu Selvi kembalikan terlebih dahulu. Nah, itu baris dan kolom. Kemudian ada juga yang disebut namanya sel. Nah, sel ini yang kotak-kotak ini. Yang kotak-kotak ini namanya sel. Jadi sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kita taunya nama selnya ini, sel yang aktif yang kita klik itu di mana? Di sini. Ini adalah name box. Name box itu menunjukkan posisi sel yang sedang aktif. Oh, jadi kalau kita kliknya di sini, ternyata itu B8. Nah, ini sel B8. Artinya, ternyata sel ini berada di kolom B dan baris ke-8. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya ring. Ring ya, ring itu gabungan dari beberapa sel. Nah, ini kalau misalnya Bu Selvi klik ini ya, memblok beberapa kolom dan baris ini namanya ring. Gabungan beberapa sel. Ini disebut dengan ring. Jadi misal ini dari B2 sampai E8. Kita bacanya, oke, Bu Selvi kasih warna dulu. Ini ring ya, gabungan beberapa sel ini ring namanya. Berarti untuk ring ini itu adalah dari B2 sampai E8. Seperti itu. Oke, udah ya. Udah ada baris, ada kolom, kemudian ada sel, dan ada ring. Itu perbedaannya. Dan juga ada name box. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa perintah untuk petunjuk sel menggunakan keyboard. Jadi, kenapa tadi Bu Selvi bisa langsung tahu di sini, nah langsung ke bawah gitu kan? Itu karena menggunakan keyboard, jadi kita nggak perlu scroll ke atas sampai 1 juta baris ya ini ya, nggak perlu. Jadi ada beberapa di sini
Kalau misalnya untuk tanda anak panah di keyboard kalian, kalau misalnya penggunaannya itu berarti dia akan memindahkan satu sel ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah. Misalnya, misalnya di sini ya, Bu Selfie menekan tombol anak panah ke atas. Jadi hanya satu aja. Kemudian ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, jadi dia hanya berpindah satu sel aja. Satu sel. Sedangkan kalau misalnya enter itu dia pindah satu sel ke bawah. Tuh, pindah satu sel ke bawah. Kalau kita klik enter terus seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita klik home, misalnya kita berada di sembarang sel ini, ada di G8. Oh, kita ingin kembali di A1. Kita di kolom A maksudnya, pindah ke kolom A. Kita klik aja home, maka dia akan langsung pindah ke A8. Pindah ke kolom A. Sedangkan kalau pengennya itu pindah ke A1, jadi di paling ujung ini, kita kliknya apa? Control home, CTRL home ya. Itu bedanya. Sedangkan untuk selanjutnya ada yang namanya CTRL plus N, Control N. Nah, kita coba Control dan N. Dia akan pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Oh, ternyata kan pada saat ini Bu Selfie hanya menggunakan sel ini. Makanya dia akan menunjukkan E8. Yaitu sel terakhir yang sedang digunakan. Seperti itu ya. Sedangkan untuk tombol page up dan page down itu menggulung satu layar ke atas dan ke bawah. Misalnya nih, Bu Selfie kembalikan ke A1 dulu. Bu Selfie di sini hanya menunjukkan sampai 10 baris. Oh, Bu Selfie pengen selanjutnya ini gimana biar kita nggak scroll-scroll. Kita bisa pakai page down. Nah, langsung 11. Di akhirnya adalah 20. Page down lagi 21, ya kan? Page down lagi di sini 31 dan seterusnya. Kalau page up itu berarti ke atas. Di sini menunjukkan 31 ya. Kalau page up berarti ini 21, 11 dan 1 seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kalau misalnya pakai ALT, page up dan page down itu dia akan menggulung ke kiri dan ke kanan. Oke, kalau tadi barisnya yang kita lihat, kalau sekarang kita lihat ini kolomnya yang ditunjukkan dengan huruf. Kalau misalnya kita menggunakan ALT page down, nah dia akan ke I. Kalau misalnya ALT page up, dia akan kembali ke A. Nih ke A. Sedangkan di sini yang terlihat hanya sampai H. I-nya ini nggak sempurna ya kan? Kolomnya nggak sempurna. Maka ketika kita ALT klik menekan tombol ALT page down, dia akan menunjukkan huruf kolom I. Kemudian ALT page down lagi Q. ALT page down lagi Y dan seterusnya. Kalau kembali ke satu layar sebelumnya, nah itu ada Q, I, dan A. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengatur sel. Yang pertama, coba kita mengubah ukuran selnya. Nah, ukuran selnya kita ubah. Kita bisa mengubahnya dengan dua cara. Yang pertama menggunakan mouse, yang kedua
kita menggunakan yang di tab ribbon, yaitu menggunakan format ini cell size. Ada cell size di sini ya. Kemudian di sini ada row height. Berarti kalau row itu baris. Kalau baris kan berarti kita membacanya tinggi, ya kan? Tinggi barisnya ini maunya berapa gitu. Kalau kolom width adalah lebar kolom. Jadi kalau misalnya kolom kita lihat lebarnya, oh kita pengennya A-nya itu seberapa sih lebarnya, B-nya seberapa gitu misalnya. Jadi ada dua cara. Oke, yang pertama kita gunakan, misalnya ini menggunakan mouse terlebih dahulu. Ini kita tinggal arahkan anak panahnya itu di baris yang ingin kita tinggikan sampai muncul tanda seperti ini ya. Ada anak bawah ke atas dan ke bawah ya, anak panah ke atas dan ke bawah. Kemudian kita bisa geser-geser tuh ya kan. Bu, tapi saya pengennya ini kotak kuning ini yang saya rubah. Baris dari kotak kuning ini berarti baris 2 sampai baris 8 saya pengen rubah dengan ukuran yang sama. Oke, kalian blok dulu. Blok di barisnya. Kemudian misalnya kita pengennya, oh di sini saya pengennya sekian gitu misalnya. Di sini berapa itu? 26 pixel. Jadi ukurannya dari baris kedua sampai baris ke-8 itu sama. Baris kedua sampai baris ke-8 itu sama. Gitu ya. Beda kan kalau sama yang satu? Nih, coba kita lihat tuh. Kalau dia segini, kalau dia lebih tinggi. Kalau yang satu ini hanya 20 pixel ya. Oke. Untuk cara yang kedua, misalnya nih, Bu saya pengennya itu 15 pixel gitu misalnya. Saya pengennya 15 pixel, tapi kalau misalnya saya geser-geser ke sini itu susah untuk tepat di 15 pixel gitu kan. Daripada memakan waktu, kalian tinggal blok dulu yang pengen kalian rubah ukuran tingginya. Kemudian kita gunakan yang di tab ribbon. Kita gunakan, karena ini baris, jadi kita gunakan row height. Oh, di sini 1575, saya pengennya 15 misalnya. Oke. Di sini akan menunjukkan 15. 15 itu 20 pixel ya. Kegeser. Itu ya bedanya. Sama perlakuannya juga untuk kolom. Kan ini yang kotak kuning ini ada di kolom B, C, D, E, ya kan? Misalnya kita ingin rubah, ya udah kita blok dulu aja. Atau kalian, oh saya pengen yang B aja Bu, yang kecil. Yang C besar. Yang D, E udah sama seperti itu misalnya. Bisa. Tapi kalau misalnya kalian ingin merubahnya itu sama dari kolom B sampai E, kita tinggal blok dulu, kemudian kita atur. Oh, saya pengennya segini. Tinggal geser aja ke kanan. Kalau untuk melebarkan, ke kiri untuk menyempitkan ya. Bu, tapi saya pengen ini lebarnya itu 10 misalnya. Kita blok dulu aja kolomnya. Kemudian kita pakai kolom width. Kemudian kita lebarnya misalnya 10. Nah, di sini kalau kolom 10 itu 75 pixel ya, beda. Di sini kalau 15 aja 20 pixel. Kalau hitung pixel sama yang depannya itu berbeda ya. Oke. Selanjutnya yaitu memberi garis pada sel. Misalnya, Bu Selvi ingin nih memberi garis di kotak kuning ini.
kita gunakan borders. Kita cari ini di tab ribbon, kemudian grupnya font, ya. Kalau di sini di home, kemudian di grup font. Nah, kemudian kita cari border. Jangan lupa untuk selalu memblok terlebih dahulu. Oke, jangan lupa untuk memblok terlebih dahulu ya. Baru kita klik borders, kemudian kita pilih. Di sini ada pilihannya. Biasanya kita pakai yang all border. Maka di sini sudah ada garisnya secara otomatis. Kemudian, misalnya kita ingin mengubah dan memberi warna gitu ya pada tabel kita. Karena di sini Bu Selvi udah ada warnanya kuning, Bu Selvi pengen nih untuk yang baris atas, misalnya Bu Selvi ganti warnanya. Jangan lupa, setiap kali kita ingin mengganti warna atau memberi warna, kita blok dulu mana yang ingin kita beri warna, gitu ya. Misalnya Bu Selvi yang atas aja nih. Bu Selvi pengen rubah warnanya menjadi kalian bisa pilih di sini, atau kalau kalian misalnya kayaknya nggak ada warna yang cocok di sini, kalian bisa pilih more colors. Nah, di sini ada pilihan standar dan custom. Kalau standar di sini juga lebih banyak variannya daripada yang tampilan awal tadi. Yang di custom malah lebih banyak lagi, ya kan? Kalian bisa ngatur nih, oh saya pengennya biru dongker banget gitu ya misalnya, atau biru langit dan sebagainya. Itu terserah kalian. Oke, misalnya ini biru nggak cocok ya, bisa diganti orange aja misalnya. Kemudian di sini Bu Selvi pengen menuliskan tabelnya Bu Selvi isi dulu ya. Misalnya ini ada AA, kemudian di sini BB, misalnya seperti itu ya, AA BB gitu misalnya. Kemudian di sini Bu Selvi pengen menuliskan 100, di sini 200, kemudian dan seterusnya. Ya maaf, kalian bisa blok dulu, kemudian kalian klik ujungnya ini, cari dulu, jangan diklik sampai muncul tanda tambah seperti itu, baru kalian geser, itu dia akan otomatis. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600 gitu misalnya. Misalnya Bu Selvi pengen sama semua nih untuk isinya 100 sampai 600 misalnya. Kalian geser lagi sampai ketemu, sampai muncul tanda panah, baru kalian geser ke samping. Nah, langsung keisi, ya kan? Itulah enaknya kita kalau menggunakan Excel gitu loh. Sangat memudahkan kita. Oke, misalnya Bu Selvi pengen atur nih, oh saya pengennya itu rata tengah gitu, ya kan? Bisa. Kalau misalnya ini Bu Selvi blok dulu, maaf. Kemudian Bu Selvi pengennya lebih lebar misalnya, ya untuk yang ini, yang judulnya aja misalnya, loh ini kok di bawah ya, Bu Selvi pengennya itu dia di tengah, bukan di bawah seperti ini. Kalian bisa menggunakan yang ini tuh, alignment-nya ya, light-nya itu yang tengah. Kalau ini berarti di atas, ini di tengah, ini di bawah. Kalau di samping, ini kiri, tengah, ya kan? Seperti itu. Bisa kalian coba-coba sendiri nanti. Oke, untuk tabelnya sudah Bu Selvi isi. Misalnya, Bu Selvi pengen nih menyisipkan sel. Misalnya, oh ternyata untuk AA yang ini
itu datanya sedikit berbeda. Misalnya, ternyata di sini ada 550 baru 600 misalnya. Ya kan? Kalian bisa klik terlebih dahulu selnya. Kan kita ingin menyisipkan di antara 500 dan 600 ini kan. Kemudian kalian bisa klik insert di sini. Ada di group cells, kemudian insert cell. Kalian klik aja dulu yang ini. Ini otomatis ya, maaf. Bisa klik yang ini, kemudian klik ini. Oke, ini adalah pilihan ketika kita ingin menyisipkan sel atau menambahkan ya, insert. Kalau misalnya kita coba satu-satu biar kalian bisa membedakan. Misalnya shift cell right. Misal di sini. Jadi dia akan berpindah ke kanan. Di sini ada tambahan sel, tapi yang 600-nya geser nih ke sana. Kelihatan ya? Jadi kalau sel right, dia akan geser ke kanan. Oke, Safi undo dulu. Kemudian kalau misalnya kalian insert cell down, apa yang terjadi? Dia akan pindah ke bawah. Iya kan? Untuk yang AA1 ini aja. Misalnya ini Bu Safi kasih nama gini ya. Oke. Ini yang kita inginkan kan? Kita inginnya menambahkan hanya di AA1 550 seperti itu. Atau misal di sini ada pilihan lagi, insert cell. Kalau entry row itu gimana Bu? Kita akan menambahkan baris. Entry row kita coba. Tuh, dia akan menambahkan satu baris di atasnya. Tadi kan Bu Selvi kliknya yang ini kan? Tuh, Bu Selvi kliknya yang ini kan? Kemudian munculnya seperti ini. Dia akan menambahkan satu baris. Loh, bedanya apa Bu dengan cells down? Kalau cells down itu selnya aja. Cuman satu. Tadi kelihatan kan hanya AA1 aja yang lebih banyak tabelnya, ya kan? Tapi kalau ini entry row itu satu baris nih, ditambah semua. Gitu. Undo dulu. Kemudian ini tetap bisa klik di sini. Kemudian kita insert cell lagi, entry column. Sekarang, kalau entry column seperti apa Bu? Coba kita lihat. Nah, dia akan menambah kolom di kiri sel yang kita klik tadi. Ya kan? Tadi kan ini AA1 ada di kolom B. Sekarang ada di kolom C. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kalau gini, kalau kita hanya menambahkan AA1 aja di kolom AA1 550, berarti kita pakai yang cells down. Jadi yang 600 aja ini, yang 600 ini aja yang turun. Gitu. Yang lainnya mah enggak, sama. Oke, gitu ya. Selanjutnya, setelah menyisipkan sel, oh, ini nih, Bu Salvi ingin menghapus sel. Gitu. Caranya sama, misalnya di B2. Oh, di B2 ini nggak ada 300 ternyata, dari 100, 200, langsung 400 misalnya. Ya kan? Nah, kita tinggal klik aja yang di sini. Kemudian di sini ada delete cell. Nah, ini juga ada pilihan nih, ya kan? Kita coba kalau cells left, shift cells left-nya itu gimana sih? Oke. Maaf, Bu Selvi jangan pakai yang di BB2,
Di sini aja biar tahu nanti bedanya. Ternyata di AA2 itu nggak ada 300. Dari 200 langsung 400. Ingin menghapus yang 300 gitu kan. Kita klik delete cell, kemudian di sini ada pilihannya. Kalau cells left itu seperti apa sih? Coba. Oh, ternyata 300-nya BB2 itu pindah ke kiri. Gitu ya. Maksudnya error. Maaf. Jadi 300-nya BB2 itu pindah ke kiri ternyata. Ya sama aja dong, kita pengennya AA2 yang hilang ya kan 300-nya. Oke, Bu Salvi undo. Selanjutnya kita klik lagi nih. Kalau cells up gimana ya? Kita coba. Oke, kita klik di sini. Oh, ternyata 400-nya yang naik. Oh, seperti ini ternyata yang kita mau, ya kan? Tapi kita coba dulu, Bu Salviando dulu. Saya coba yang lain. Tadi ada delete cell yang entry row. Kita kliknya di sini ya. Kita kliknya di E5. Di E5 300. Tabelnya AA2 ini. Kolomnya AA2. Kolom E baris ke 5. Kemudian kita entry row. Coba lihat apa yang terjadi. Ternyata seluruh baris 5 tadi yang isinya 300 itu terhapus. Jadi nggak ada 300 semuanya nih. Ya, itu bedanya. Oke, Bu Salviando. Selanjutnya coba kita lihat yang terakhir nih. Kalau entry kolom itu seperti apa? Coba kita lihat, tadi ada di kolom E ya. Dia ada di sel E5. Oke, kita klik. Oh, ternyata tadi yang judulnya AA2 hilang semuanya. Kolom E itu tadi terhapus semua, jadi digantikan dengan yang BB2. Seperti itu bedanya. Oke, Bu Safi kembalikan lagi. Berarti kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang cells up. Nah, oh ternyata ada perbedaan nih. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit tabelnya, ya kan? Yang ini sama. Seperti itu. Itu untuk menghapus sel. Untuk selanjutnya, misal kita ingin memperbaiki data. Kita bisa merubahnya itu melalui sel yang aktif di sini atau melalui di formula bar. Misalnya, ingin mengganti 400 ini menjadi 350. Kalian tinggal ganti aja menjadi 350. Misal di sini kalian pengen mengubah ini menjadi 250 melalui formula bar. Sama aja. Kalian ganti 250. Seperti itu. Itu untuk memperbaiki data. Selanjutnya, kalian bisa mengcopy data. Oh, misalnya ternyata di sini itu AA2 itu juga ada 550 kemudian 600. Itu misalnya ya. 550 kemudian 600. Oh, kalian jangan gitu, susah nanti menjelaskannya. Misal kalian ingin mengcopy ini, dua ini di sini. Kalian tinggal klik aja, di blok dulu yang mana yang kalian ingin copy. Kemudian kalian klik kanan copy, biasanya ditandai dengan ada garis yang bergerak gini ya. Atau kalian bisa menggunakan CTRL-C. Kemudian kalian misalnya ingin mengcopy di sembarang tempat, misalnya di sini. Kalian bisa langsung klik paste ya. Paste di sini. Itu bisa. Atau langsung kalian menggunakan CTRL-V. Di sini ada pilihan. Misalnya ini dengan formulanya, number formattingnya, atau hanya angkanya aja, itu bisa.
Kalau hanya angkanya aja, dia nggak ada warnanya, nggak ada format untuk warna, tabel, dan sebagainya, hanya angka. Di sini ada pilihannya ya. Oke, Safiando. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan ini di 550, kalian bisa pakai insert tadi, kemudian atau karena di sini sudah ada, kalian bisa tinggal copy aja di sini, copy CTRL-C, CTRL-C, kemudian kalian paste di sini, sama aja. Itu nanti kalian akan memodifikasi sendiri, banyak yang perlu kalian coba-coba. Itu intinya. Selanjutnya, kalian bisa juga menyalin data itu tidak hanya di sheet yang sama. Misalnya di sini Bu Selfie ingin menyalin data ini di sheet soal itu ya. Misalnya, ini Bu Selfie copy terlebih dahulu. Misalnya yang ini yang pengen Bu Selfie copy. Kalian klik copy, kemudian di sini kalian klik paste. Tuh, di sini akan muncul. Kok lebih kecil? Iya, karena resolusinya Bu Selfie lebih kecil tadi. Nah, ini untuk lebih besarnya. Tuh. Dia ada di sheet soal, ya kan? Seperti itu. Itu bisa. Selanjutnya, ini berkaitan dengan jenis-jenis data, juga untuk memformat data. Untuk memformat data, yang pertama ada yang namanya itu Bu Selfie tambah sheet dulu aja biar enak kalian, biar jelas. Besar-besarin dulu. Nah, di sini itu ada data teks. Kalian kalau baca di PDF ya, ada data teks, ada data angka atau numerik, kemudian ada data formula atau rumus. Untuk yang data teks, itu dia itu hanya bisa membaca teks berupa huruf A sampai Z, ya kan? Kemudian beberapa simbol. Misalnya nih, Bu Selfie tandain dulu. Nah, Bu Selfie kaitkan dengan memformat ya, memformat data. Bu Selfie kaitkan ini pembahasan tentang jenis data ini dengan memformat data. Misalnya ini ada data teks. Oh, ini Bu Selfie inginnya menuliskan teks di sini. Kita bisa pakai di number ini. Di sini ada format number format ya. Di sini number format. Tuh. Di sini banyak sekali untuk formatting data. Kalian bisa pilih. Nanti Bu Selfie akan bahas satu-satu. Kalau general itu berarti dia tidak ada spesifikasi. Dia bisa membaca apa aja gitu. Kalau number berarti ya angka, nomor 0 sampai 9. Tapi biasanya dia juga bisa membaca tanggal dan waktu gitu. Kalau currency ini mata uang. Nah, kalau kita tambahkan di sini ada RP ya. Kalau accounting itu format akuntansi, keuangan ya. Ini juga biasanya ini sering kita gunakan nih, currency atau accounting. Kemudian date and time. Tuh, misalnya kita ingin format, kita ingin menuliskan tanggal dengan format yang seperti apa, itu bisa kita pilih di sini. Ini nanti ada date and time, itu ada pembahasannya sendiri di bab selanjutnya. Kemudian ada percentage di sini untuk presentasi ya. Nah, ini untuk matematik biasanya. Ini nggak pernah kita gunakan fraction sama scientific selama kita belajar spreadsheet ini, karena kita fokus ke lebih ke akuntansinya gitu ya. Kemudian di sini ada teks yang Musafi bilang tadi, dia hanya membaca huruf dari A sampai Z dan beberapa simbol.
Ini ada special, dan ini ada custom. Nanti bisa kalian pilih di sini apa tentang apa. Tapi ini juga Bu Selfie nggak pakai. Yang Bu Selfie pakai biasanya dari general sampai time, kemudian teks itu. Oke, untuk teks awal misalnya Bu Selfie ingin memformat yang tabel 2 ini tadi, kan Bu Selfie udah blok nih. Ini Bu Selfie format teks misalnya. Oke. Teks ya di sini ya. Teks, sedangkan yang lainnya general. Ya kan? Ya teks. Misalnya Bu Selfie ingin menuliskan kata selfie misalnya. Dia akan otomatis berada di rata kiri kalau teks itu. Berada di rata kiri. Kalau misalnya Bu Selfie menuliskan angka di sini tahun misalnya, apa yang terjadi? Dia akan ada tanda petik di sini. Nih kalau kalian lihat ya, di sini ada tanda petik gitu. Kemudian di sini ada tanda seru. Berarti ini nggak cocok artinya gitu. Nih, ini yang bold ini number stored as text. Jadi angka ini dibaca sebagai teks. Gitu intinya. Harusnya ya udah, harus number gitu kan. Misalnya Bu Selfie di sini blok lagi. Sorry, biar ini sudah maksimal ya gedenya. Di sini misalnya Bu Selfie blok lagi, blok lagi warna biru. Di sini itu adalah untuk menuliskan number. Misalnya Bu Selfie pengen menuliskan number. Misalnya di sini ada 1 2 3 4. Ketika kita enter, kalau number dia itu otomatis berada di rata kanan. Ini number ini ya. Dia secara otomatis kan, ini general kan. Kalau kita rubah misalnya jadi number, tuh, tetap dia nggak akan keluar tanda seru tadi. Kemudian di sini Bu Selfie menuliskan misalnya angka. Dia adanya di rata kiri. Ya nggak cocok kalau misalnya ini number, bukan number. Misalnya sekarang Bu Selfie menuliskan 2019, dia otomatis di rata kanan. Kemudian misal Bu Selfie ada yang namanya juga itu data formula atau rumus. Nah, untuk rumus itu sebenarnya nanti kita ada bab sendiri yang spesifik untuk membahas seluruh rumus yang kita gunakan, khususnya di bidang akuntansi ya. Nah, itu ada juga. Kalau rumus itu harus didahulukan dengan penulisan sama dengan sebelumnya. Misalnya, di sini Bu Selfie ingin menambahkan ini, klik dulu apa yang selnya, kemudian ditambah dengan ini. Dia akan secara otomatis. Misalnya ini berubah jadi 3000, dia juga akan otomatis berubah. Bu Selfie kasih warna apa ya? Merah ya. Seperti itu. Itu formula. Atau menggunakan rumus yang nanti aja rumusnya. Jadi kita menggunakan sum. Ini sum itu menambahkan kita blok terus kemudian kita enter, sama hasilnya. Jadi kita menggunakan rumus manual. Kalau ini tambah gini, kalau cuma 2 it's okay, nggak apa-apa ya kan, kita klik satu-satu. Tapi kalau banyak misalnya sampai 100, mending kita menggunakan sum karena kita tinggal blok aja. Ini bacanya penjumlahan dari B3 sampai C3. Kalau titik 2 dalam Excel itu artinya sampai. Tapi kalau titik koma itu dan.
Nanti akan ada di pembahasan rumus selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk format-format number formatting yang lainnya. Nah, biasanya yang kita gunakan ini currency dan accounting, dan biasanya muncul beberapa problem. Misal nih, di sini ya. Misalnya di sini untuk kolom AA1 ini Bu Selvi tambahkan nolnya jadi 2. Di sini juga jadi 20.000. Kemudian ini Bu Selvi blok, kemudian Bu Selvi tarik jadi sampai 70.000. Cuman di sini kan general. Kita bisa menggunakan formatting. Nah, kalau currency, accounting itu seperti ini. Kemudian kita bisa pakai more number terlebih dahulu. Kalau currency itu akan munculnya seperti ini. Kemudian di sini ada namanya decimal place. Decimal place itu koma berapa angka di belakang koma gitu loh. Biasanya kan ini contohnya. Kalau 1, oh ternyata koma 00 di sini. Kalau 2 koma 0 kalau 1, kalau 2 koma 00 gitu. Dan seterusnya. Ini bisa kalian tambahkan sampai 30 ya maksimal. Tapi biasanya kan kita gunakan yang 0. Kalau misalnya nggak ingin ada koma 00, ya udah kita isikan decimal place-nya itu 0. Tapi kalau kita ingin munculkan koma 00, kita tuliskan decimal place-nya itu 2. Kemudian di sini simbol ya. Simbol di sini ada rupiah, Rp. Tadi di atas sudah, soalnya Bu Safi sudah otomatis ya. Kalau misalnya di atas nggak keluar Rp, kalian bisa cari di sini nih ya, Rp Indonesian gitu biasanya. Nih Rp Indonesian, bisa kalian pilih itu. Format currency sama accounting apa bedanya sih? Kalau currency itu biasanya kita juga bisa menuliskan minus, kemudian tanda kurung dan sebagainya. Kalau accounting ya udah untuk menambahkan rupiah dan desimal aja gitu. Bu Salvi prefer yang mana? Lebih baik yang mana? Kalau kalian ingin menuliskan yang nominal-nominal, nanti kan kita biasanya pengguna nominal-nominal ya di akuntansi. Kalian pakai yang accounting aja, cukup pemberian rupiah dan desimal gitu. Ini misalnya contohnya. Oke. Loh Bu, kok keluar tanda pagar? Tenang, santai, itu karena kurang lebar. Oke, ini ya. Jadinya dia dibacanya gini. Oh ya, ada beberapa laptop itu yang titiknya di Excel itu dia menggunakan koma. Jadi di sini koma, di sini titik bisa. Ada juga yang koma. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus memahami laptop kalian masing-masing. Oke? Kalau misalnya kalian pinjam, kalian juga harus memahami tuh laptop yang kalian pinjam gitu. Jadi kalau di format seperti ini, sudah di format accounting ini ya. Nih lihat ininya. Kalau ini masih general semua. Misalnya kalian ini ingin merubah menjadi 75.000. Kalian nggak usah tuliskan Rp 75.000.00,00, nggak usah seperti itu. Tapi kalian cukup tuliskan nominalnya aja. Misalnya ini bisa video lihat 75.000, 75, nolnya 3, enter, udah langsung muncul karena sudah di format. Itulah kemudahannya di spreadsheet ini, apalagi bagi kita yang orang-orang akuntansi gitu ya. Nah itu formatnya ya. Kemudian untuk date and time nanti kita bahas sendiri
Biasanya ini yang sering Bu Selvi gunakan adalah currency dan accounting gitu. Oke. Kalau misalnya kalian ingin menuliskan pada soal ini, kan kemarin Bu Selvi meminta kalian untuk mengetikkan ini gitu kan. Jadi misalnya Bu Selvi ada satu pembahasan lagi, maaf, yaitu kalian bisa menambahkan sheet di sini, insert worksheet tuh. Dia akan menambah sendiri insert 7, insert 8, insert 9, 10 dan seterusnya. Itu tadi untuk menambahkan sheet ya. Sedangkan untuk mengganti nama sheetnya atau rename, kalian bisa klik kanan. Misalnya di sheet 1 ini. Kalian klik kanan, kemudian rename. Misalnya, kalian ganti dengan latihan 1 gitu. Klik enter. Kemudian, kalau enggak kalian bisa klik 2 kali nih. Misalnya di sheet 6 ini, klik 2 kali. Sampai muncul dia di blok hitam gitu ya. Kemudian kalian ganti lagi namanya jadi latihan 2. Enter. Udah. Seperti itu untuk mengganti nama dari sheet. Kemudian misalnya kalian ingin mengcopy soal sheet soal ini ya namanya. Sheet soal ini di akhir sini misalnya, saya pengennya ada soal itu di depan sama di belakang, yang di belakang nanti saya pengen ubah sedikit gitu misalnya. Kalian bisa klik kanan, kemudian pilih move or copy. Kalau move itu hanya memindahkan saja, move itu memindahkan ya, misalnya kalian pindahkannya di sini atau di akhir, itu bisa tuh, dia akan pindah di akhir. Tapi kalau move or copy, terus kalian pilih create a copy, mana yang kalian create copy, misalnya soal kalian pengennya ada 2 soalnya, yang satunya karena pengen diedit sama kalian misalnya, kalian harus create a copy ini, dicentang sampai keluar tanda centang, baru klik OK, maka dia akan ada 2 sheetnya, isinya sama. Nah, iya kan? Misalnya soal yang kedua ini Bu Selvi ini hilangkan. Ini Bu Selvi hilangkan misalnya, delete. Kalau yang soal aja ada ininya, kalau yang ini nggak ada. Untuk menggeser, memindahkan, kalian juga bisa menggunakan mouse. Jadi kalian bisa ini diklik lama, kemudian kalian geser tuh. Ternyata sudah di depan. Gitu. Oke? Misalnya Bu Selvi ingin mengcopy ini, kalian klik copy di sheet 7 misalnya. Oke, di sini. Kemudian kalian klik paste. Loh Bu, tapi kan rusak ya kan? Tenang. Kalian bisa klik ini, kalian blok dulu. Jangan ininya ya, tapi ininya nih. Hurufnya A, B, C, D. Kan kolomnya dari A sampai B, dari A sampai D. Kalian bisa gunakan format, kemudian biar kolomnya itu lebar sesuai dengan panjang tulisannya yang ada di sel, kalian bisa gunakan auto fit column width. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan nominal yang paling panjang. Misalnya di sini ada 30, ditambahin nolnya menjadi 3. Tuh, dia akan otomatis sendiri, lebar sendiri gitu. Tapi jadinya nggak balance ya. Oke, Bu Selviando. Seperti itu. Kalian bisa copy, ya kan? Ada perintah itu di tugas Bu Selvi. Kemudian di sini misalnya Bu Selvi delete dulu. Nah,
alangkah baiknya sebelum kalian itu mengetikkan, jadi awal kalian ketikkan aja ini seperti ini. Ketikkan dulu judulnya, kemudian judul tabelnya, kemudian nomor akun, nama akunnya. Nah, untuk ininya kalian format terlebih dahulu. Atau di awal ya, di awal kalian format, jadi ketika kalian menulis kas bisa langsung diisi. Kalian format terlebih dahulu menjadi format accounting. Kalau di sini Bu Selvi sudah otomatis accounting number format, di sini ada RP Indonesia. Kemudian kalian langsung tuliskan, misalnya di sini kas itu 18 juta. Nah, dia akan otomatis sudah ada RP-nya dan ada titik-titiknya di sini. Ya. Bu, kok punya saya keluarnya itu ada 0,00-nya. Kalian bisa di format terlebih dahulu pakai number format ini. Kemudian accounting, desimalnya di nolkan terlebih dahulu, baru dia akan hilang. Bu, saya nggak bisa rupiah, saya bisanya itu dolar misalnya. Misalnya dolar. Caranya gimana? Untuk yang keluarnya dolar bukan rupiah. Nah, kalian buka dulu. Control panel ya. Kalian buka control panel, kemudian kalian buka yang clock language and region ini. Kemudian kalian pilih yang language. Kemudian kalian ini pilih yang change date, time, and or number format ini. Kemudian ini pilih yang Indonesia. Kalau misalnya kalian masih English, mana English? Misalnya English US ya, US dollar misalnya. Nanti keluarnya. Ini misalnya oke di sini Bu Selvi ya. Maka dia akan otomatis di sini dolar. Bu Selvi nuliskan berapa? Karena di sini Bu Selvi sudah formatnya. Tuh, dia akan otomatis ini. Misalnya yang ini nih, Bu Selvi klik. Dia otomatis dolar. Padahal kalau misalnya Indonesian, ini yang otomatis ya. Yang otomatis ini, accounting format nih. Itu bisa diotomatiskan di sini. Jadi kalian bisa kliknya itu misalnya di sini nulisnya 1 juta. Dia sudah otomatis di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengennya itu rupiah, kalian rubah dulu. Biar kalian nanti nggak ganti-ganti lagi. Jadi sudah otomatis RP ketika kalian klik accounting. Jadi kalian rubah jadi Indonesia. Nah, Indonesia ini. Indonesian. Oke. Kemudian oke, kita close. Dia akan rupiah otomatis nih. Jadi yang paling atas dia adalah rupiah. Tadi kan US dollar. Ya kan? Jadi ini Bu Selvi blok, kemudian di sini klik accounting gitu. Jadinya dia secara otomatis. Kemudian Bu Selvi misalnya di sini nulis 4 juta, dia juga termasuk sudah langsung keluar RP-nya. Itu untuk mengubahnya. Jadi bagi kalian yang di pengaturan bahasanya itu belum bahasa Indonesia, Bu Selvi sarankan untuk mengubah terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ini kan ada cara cepatnya ya, daripada kita di sini nomor ini, di sini juga ada untuk accounting format. Jadi nanti kita tinggal klik itu aja. Misalnya di sini, ini kan general masih ya, ini masih general. Misalnya di sini Bu Selvi nuliskan berapa tuh, 800.000. Tapi Bu Selvi ingin di format accounting, jadi langsung aja kita klik ini. Satu ulangi misalnya di sini berapa tuh, 9.900. Kita klik ini nih, ada accounting number format, kita klik, dia sudah otomatis langsung seperti itu. Jadinya kalian tinggal isi aja
angka-angkanya, jadi kalian nggak perlu nuliskan Rp dan titik-titiknya, kalian langsung tuliskan nominalnya aja langsung ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari Bu Selvi. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.